Mengapa Pastor Philip saya ini overthinking? Lawan. Kenapa saya ini stres sekali? Saya itu terus nggak bisa enggak. Saya itu panic attack. Lawan arus. Cari Yesus, serahkanlah. Maybe you're not vigorous enough. Mungkin kita tidak cukup sungguh-sungguh. Kita baru masuk 5 menit, ya. Baru seperti kaki itu masukin ke air dikit-dikit begitu. Lalu kita berkata, nggak jadi berenang. Banyak orang masuk hadirat Allah juga begitu. Ecek-ecek kaki aja. Di dalam hadiratnya kita masuk sebentar 5 menit, nggak ngerasa apa-apa. Masuk 5 menit, nggak terjadi apa-apa. Masuk 5 menit berkata, kok merasa jauh sama Tuhan? Masuk 5 menit lagi, belum terjadi mujizat. If you want to cast your worries, kalau Anda mau serahkan kekhawatiranmu kepadanya, serahkanlah. Kami mengangkat hati kami kepadamu, kemerdekaan akan terjadi. Hamba tahu kelepasan demi kelepasan akan terjadi bagi keluarga saat teduh bersama yang terbelenggu atau yang kena sebuah candu. Tuhan pokoknya angkat yang letih lesu, angkat beban yang berbeban berat. Tuhan Yesus, kau berikan kemerdekaan lewat firman. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya merasakan dalam roh saya kelepasan akan terjadi, segala kutuk dipatahkan, segala belenggu diputuskan. Dan saya akan segera langsung ke firman, tapi sebelumnya saya mau dorong Anda untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol notifikasinya supaya Anda selalu diberitahu kalau ada program berikutnya yang bisa membangun hidupmu. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Kali ini diberi judul hidup dengan lebih sedikit kekhawatiran. Yes, fewer worries ya. Hidup dengan lebih sedikit kekhawatiran. Saya memang menolak untuk mengatakan hidup tanpa khawatir, karena kekhawatiran itu peperangan seumur hidup. Dia akan datang dan pergi. Tapi minimalkan, kita kalau masalah khawatir harus minimalis. Karena itu ini rahasianya. Tapi sebelumnya saya kasih satu matematika dulu, matematika Tuhan. Matematika kehidupan. Lebih banyak khawatir sama dengan lebih sedikit bahagia. Itu sudah pasti. Tak peduli seberapa banyak harta yang kau punya. Tetapi kalau lebih sedikit khawatirnya, maka lebih banyak bahagianya. Dan kalau tidak khawatir, itu yang disebut berbahagia. Firman yang saya bagikan sekarang ini akan memerdekakan. Engkau akan mengenal kebenaran kata Kristus, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kita baca sekarang 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai 11 saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Wait a minute, tunggu sebentar. Apa hubungannya rendah hati sama khawatir? Karena nanti di bawah ayatnya ada tulisan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berarti orang yang rendah hati itu nggak gampang worry. Atau lebih tepatnya, orang yang rendah hati, nggak sombong atau angkuh itu membatasi kekhawatirannya sendiri. Sehingga tidak berlebihan. Kekhawatiran kita itu nggak menjadi-jadi. Mengapa begitu? Karena orang yang rendah hati tidak kepo sama hidup orang lain atau tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atas dia. Jadi worry-nya itu minimalis. Sebenarnya kekhawatiran yang sah dalam hidup ini ada. Tapi juga ada kekhawatiran yang tidak perlu.
Biasanya orang yang angkuh akan jatuh di dalam jebakan khawatir untuk sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan. Misalnya orang lain mikir apa tentang aku ya? Kok dia punya itu, kok aku nggak memilikinya? Karena hatinya memang cenderung untuk sombong atau angkuh, maka otomatis dia akan terseret kepada iri hati juga. Dia mau yang orang lain miliki, yang dia belum punyai. Hidupnya jadi keruh, jadi komplikasi, membuat kompleks hidup sendiri. Tapi orang yang rendah hati itu lebih simpel. Dia lebih sederhana. Dia harus menghadapi kekhawatiran yang necessary atau yang seperlunya saja. Tetap ada peperangan rohani, tetapi tidak jadi berlebihan kekhawatiran. Makanya itu ayat ini sangat perlu sekali. Sebelum kita bicara tentang serahkan segala kekhawatiranmu, yang penting di sini adalah jangan sampai kita bawa beban berlebihan. Kenapa kadang-kadang menyerahkan ke Tuhan itu sulit sekali atau sukar? Karena kita juga nggak selektif sih apa yang kita pikirkan. Sebagian orang itu overthinking untuk sesuatu yang sama sekali tidak esensial di dalam hidup ini. Karena itu orang yang sombong adalah orang yang pakai, misalnya kalau kita disuruh bersihkan kamar, pekerjaan ringan pun jadi berat. Kenapa? Karena tanpa disadari orang itu pakai rompi 10 kilo seperti orang-orang yang fitness itu di gym. Kenapa susah ya? The simplest task atau tugas yang paling kecil sederhana aja terasa berat. Tahu nggak, orang sombong itu nggak happy. Orang angkuh itu tidak bahagia. Karena dia punya concern terlalu banyak. Yang dia perhatikan tuh berlebihan. Matanya itu tidak bisa fokus pada dirinya sendiri atau hidupnya. Nggak sehat imannya. Makanya itu orang yang rendah hati, tidak berat hidupnya. Waktu menyerahkan kekhawatirannya pada Tuhan, tidak sampai dia itu tertekan. Mengapa? Karena dia tidak membawa yang namanya beban-beban yang berlebihan. Semua itu dia selektif dari depan. Yang ini nggak perlu, yang ini nggak usah dipikirkan. Jadi enak jadi orang yang humble itu. Orang yang rendah hati itu lebih simple. Lalu ayat yang berikutnya ayat 7. Kalau kita membawa kekhawatiran yang seperlunya, itu pun perlu serahkan kepada Tuhan. Kata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya itu, kata serahkan itu adalah satu kata kerja yang energetik. Karena dalam bahasa Inggrisnya, cast your worries on him. Kata cast itu artinya melemparkan. Jadi kalau serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya itu bukan hanya Tuhan, kuserahkan. Enggak. Tetapi dengan sungguh-sungguh berdoa. Enggak ada orang melempar itu satu tangan. Emangnya kita sekuat apa? Kalau kita merasa diri kuat, jangan kita remehkan. Tekanan dunia ini sama kuatnya. Jadi kalau kita masuk ke hadirat Allah itu asal-asalan, kayaknya kekhawatiran kita tidak akan pergi dari hati. Keluar dari hadirat Allah tetap sama tertekan. Makanya itu kalau kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh. Seperti orang melemparkan kekhawatiran itu ke sorga, melawan gravitasi bumi yang menyedot, yang selalu menarik ke bawah. Kita lempar ke atas ya kan? Jadi harus dengan sekuat tenaga. Seperti waktu perlombaan Olympics ada orang yang lempar lembing. Lembing itu berat, belum lagi kena gravitasi. Dia harus sekencang-kencangnya, dia lari dulu untuk dapat momentum. Seperti perlombaan orang kuat di dunia yang pakai bola yang batu atau besi yang berat itu ditaruh di pundaknya begitu dia. Lalu habis itu dia lempar semampunya. Kalau kita tahu bahwa dunia ini tidak mendukung kita untuk beriman, malah justru keadaan itu lebih menyarankan agar kita khawatir dan tertekan. Bukannya seharusnya kita harus semakin sungguhan kalau sama Tuhan. Makanya itu kalau doa janganlah kita itu setengah-setengah. Doa sambil lakukan apa? Kalau doa sisihkan waktu, doa sungguh-sungguh, jangan keluar dari kamarmu sampai khawatirmu itu sudah kau tinggal di kaki Tuhan Yesus. Serahkanlah di sini itu, lemparkanlah. Cast your worries.
cast out the net, misalkan bagi nelayan. Lemparkan jala, nggak ada orang lempar jala cuma begitu. Nggak dapat ikan, dia lemparkan dengan seluruh tenaga, tenaga hip atau tenaga pinggulnya, tenaga tangan kanan, tenaga tangan kirinya. Dia lemparkan dengan pundaknya. Cast all your worries on him. Lemparkan itu. Ini energetik sekali. Itulah sebabnya kalau saya menyembah Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Saya nggak peduli kiri kanan. Saya angkat tangan. Kalau angkat tangan ada orang yang nggak puji Tuhan, menyembah Tuhan, nggak menghakimi ya. Tapi kalau saya menyembah Tuhan, karena saya tahu daging saya ini melawan. Lebih gampang mainan daripada menyembah Tuhan. Saya tidak bisa tenang, saya harus lawan arus. Kalau saya mau tanda kutip lihat Yesus. Kalau saya mau merasakan hadiratnya, saya harus lari di depan semua yang lainnya. Ya. Melawan arus dunia. Makanya itu kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya angkat tangan gak asal-asalan. Terkadang kalau hati saya merasa berat, semakin berat hatiku, semakin tinggi tanganku. Dan bukan satu, kedua tanganku angkat ke sorga, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Nggak untuk saya tunjukkan ke orang lain kok. Kan saya nggak tahu siapa yang datang ke gereja misalnya kalau itu ibadah. Siapa yang duduk di sebelah saya kecuali kalau saya pergi sama seseorang dari rumah. Atau janjian sama teman. Sekeliling saya itu saya nggak bisa tentukan siapa yang datang, siapa yang tidak hari itu. Jadi memang saya datang ke gereja cari Tuhan. Saya nggak peduli orang lain mikir apa. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Karena ayat ini berbicara ke saya, waktu hati saya gelisah semakin bertambah. Waktu saya sedih semakin menjadi-jadi. Orang lain gak perlu tahu pergumulan hatiku. Karena antara saya dengan Tuhan Yesusku. Tapi kalau saya angkat tangan menyembah Tuhan, saya angkat kedua tangan saya. Cast your worries kan. Lemparkan ke atas itu kalau bisa dua tangan, kenapa satu? Lebih kuat dua tangan daripada setengah. Saya mau dengan segala ekspresi bukan untuk dilihat sesama. Tapi karena saya mau membawa badan saya, tubuh saya masuk hadirat Allah. Bukan hanya jiwa saya. Waktu badan saya masuk dengan sungguh-sungguh, jiwa saya juga lebih gampang untuk konsentrasi. Roh saya jadi lebih peka. Jangan pernah berkata yang penting hatinya. Menyembah, memuji Tuhan, berdoa itu juga harus dengan segenap kekuatanmu. Kalau waktu nyanyi, saya ikut nyanyi. Saya nggak hanya cuap-cuap saja, biarkan WL atau pemimpin pujiannya yang teriak-teriak. No. Kasihilah Tuhan Allahmu bukan hanya dengan segenap hatimu, tapi juga dengan segenap kekuatanmu. With all your strength. Mengapa Pastor Philip saya ini overthinking? Lawan. Kenapa saya ini stres sekali? Saya itu terus nggak bisa enggak. Saya itu panic attack. Lawan arus. Cari Yesus, serahkanlah. Maybe you're not vigorous enough. Mungkin kita tidak cukup sungguh-sungguh. Kita baru masuk 5 menit, ya, baru seperti kaki itu masukin ke air dikit-dikit begitu. Lalu kita berkata, nggak jadi berenang. Banyak orang masuk hadirat Allah juga begitu. Ecek-ecek kaki aja. Di dalam hadiratnya kita masuk sebentar 5 menit, nggak ngerasa apa-apa. Masuk 5 menit, nggak terjadi apa-apa. Masuk 5 menit berkata, kok merasa jauh sama Tuhan? Masuk 5 menit lagi, belum terjadi mujizat. If you want to cast your worries, kalau Anda mau serahkan kekhawatiranmu kepadanya, serahkanlah. Paham maksudnya? Kalau Anda memang mau serahkan kekhawatiran Anda, lihat bahasa tubuh saya, serahkanlah. Serahkanlah. Aku tidak keluar dari sini sampai engkau angkat bebanku. Itu bukan berarti mau mati di kamarnya, tapi percaya Tuhan akan mengangkatnya sebelum Anda keluar dari ruang doa. Determination atau kesungguhan hati. Tekad hati. Semangat seperti itu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kata sebab yang memelihara kamu ini membuat kekristenan istimewa. Kok bisa? Because he cares for you. Tidak pernah Tuhan dijelaskan seperti di dalam Christianity. Di dalam kekristenan ada pewahyuan bahwa Allah itu sangat personal. Dan dia bukan hanya menciptakan lalu lepas tangan. Dia menciptakan tanpa keringat, hanya berkata-kata, jadilah terang, jadi ini itu, jadi semua.
Tapi waktu Tuhan menebus kembali makhluk ciptaan yang termulia, yaitu manusia yang bandel jatuh dalam dosa Anda dan saya. Dia bukan sekedar main bicara. Dia bukan hanya keluar kata-kata atau alias ngomong saja. Tapi Allah turun ke bumi, menjelma jadi bayi, anak Allah yang hidup, Yesus Kristus di palungan. Lalu habis itu mati bagi dosa kita waktu umur 33 dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ever since that, sejak hari itu dia utus Roh Kudus setelah dia naik ke sorga. Dan mulai saat Roh Kudus dicurahkan, setiap detil hidup kita itu ada Roh Kudus di kamar kita. Kita kemanapun, kamar mandi, kemana-mana, Roh Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang telah menjadi anak-anaknya. Wow, He cares for you. Dia peduli sama dirimu. Makanya tidak boleh mencari Tuhan itu dengan coba-coba. Gak ada trial dan error dalam hadirat Allah. Aku masuk hadirat Tuhan, rasa apa ya? Gampang kecewa. Jangan. Kalau kita masuk hadirat Tuhan itu percaya Allah itu ada dan percaya Dia pedulikan. Gak ada orang masuk hadirat Tuhan, gak ketemu Tuhan, gak ada. Orang berdosa pun, pemungut cukai pun, kalau dia datang ke bait Allah, lalu tepuk-tepuk dadanya dan berkata, aku orang berdosa, sama Tuhan pulang, dibenarkan. Tuhan itu tidak pernah main petak umpet, kecuali sama orang yang munafik. Tuhan akan berbelat-belit. Tetapi kepada orang yang tulus hatinya, sekalipun orang berdosa, asal hatinya hancur, jiwanya patah remuk, tak akan dipandang hina oleh Tuhan. Orang yang datang cari Tuhan gak akan ketemu ular. Orang cari Tuhan akan dapat hantu, orang cari Tuhan akan ketemu setan. Because He cares for you. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Belum lagi ada faktor peperangan rohani. Lihat ayat berikutnya, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan Tuhan ya. Kadang-kadang, ini bahasa saya ya. Kadang-kadang kalau saya renungkan, Tuhan tuh kasihan ya, disalah ngerti terus. Tapi Tuhan tuh gak perlu dibelas kasihani. Tuhan itu serba cukup di dalam dirinya. Dia gak perlu kita sebenarnya, gak perlu manusia atau penyembahan kita. Dia gak perlu percaya kita. Kalau kita percaya menyembah Dia itu untungnya di kita, bukan untungnya di Dia. Tapi kasihan kadang-kadang kalau saya pikirkan. Apa yang iblis lakukan seringkali malah Tuhan yang difitnah. Kenapa engkau kasih aku penyakit? Tuhan gak kasih penyakit. Kenapa Tuhan buat papa mamaku cerai? Tuhan gak pernah menceraikan papa mamamu. Bukankah di Alkitab ditunjuk dengan jelas di kitab Maleakhi, aku Tuhan membenci perceraian. Ada orang Kristen, kedok saja padahal hanya kedok agama. Lalu larikan uang kita, orang Kristen kayak gitu, pelayanan lagi di gereja. Nggak ada hubungannya. Perbuatan itu juga dikecam oleh kekristenan. Tapi Tuhan yang kena getahnya. Tuhan yang dituduh sama semua orang. Coba bayangkan. Jangan lupa, di balik layar semua yang baik, semua yang benar, semua yang sempurna, yang layak dipuji. Semua yang baik, sempurna, all the perfect gifts come from above. Di surat Yakobus datang dari Bapa, Bapa segala terang. Tapi semua yang jahat, semua yang jelek, semua yang negatif, semua yang kutuk, semua yang dosa, semua yang mati, semua yang bunuh, semua yang jijik, semua yang najis, semua yang gak patut dipuji, gak patut bahkan dibicarakan, bukan dari Tuhan. Ada roh-roh jahat yang bekerja di udara. Ada roh-roh setan di dunia ini. Dan setan itu pekerjaannya yang utama bukan untuk takut-takuti orang di rumah hantu. Yang itu level bawah ceritanya. Lihat ya kalau kita baca ya, the work of Satan, pekerjaan iblis yang utama itu apa? Sebab dia mencari, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Bahasa Inggrisnya to devour. Untuk mengunyah hidup-hidup, kalau bisa ditelan, kalau bisa binasa. Setan tidak dia punya maksud hati bukan hanya untuk menakut-nakuti. Itu hanya distraction atau gangguan. Keinginan wahid nomor 1 setan adalah untuk membinasakan. Jangan lupa, di ayat lain di Perjanjian Baru dituliskan bahwa
Yesus ngomong begini, di kitab Yohanes, di surat Yohanes, setan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya sebut itu the threefold plan of the devil. Itu rencana jahat si setan ada di 3 dimensi. Yang utama dulu, yang terakhir, mencuri, membunuh, membinasakan. Ini yang mutakhir, ini keinginan dia yang terakhir. Membinasakan itu artinya menghalangi seseorang dari jalan keselamatan. Membuat orang terpisah selama-lamanya dari Yesus Kristus nanti dalam kekekalan. Itulah goal tertinggi. Bukan rumah hantu yang merupakan musuh utama kita. Tetapi setiap orang yang menolak percaya pada cahaya Injil, atau orang yang pernah mengecap karunia sorga lalu murtad lagi dari jalan itu dan menjual Yesus atau menyalibkan dia kedua kali. Itu semua di balik layar itu ada perbuatan iblis yang menghasut ke situ. Memang ada kemauan orang itu sendiri, sebab iblis gak bisa memaksakan dirinya, harus pilihan kita. Tapi saya percaya iblis selalu mengambil keuntungan dan dia akan berusaha untuk menghalang-halangi orang. Kenapa kita mau ajak seseorang datang ke gereja, misalnya seorang yang Anda cinta, Anda doakan sekian lama, mau datang ke gereja? Nggak bisa, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada kejadian. Ada pula yang betul-betul dihinggapi roh jahat ketika mendengar firman, kalau sekali 2 kali karena memang letih ya, saya ngerti itu sangat alami. Tapi kalau setiap kali, padahal nggak lelah, setiap kali dengar firman langsung tertidur, mungkin ada belenggu yang perlu dipatahkan. Ya. Tiba-tiba sakit, padahal janjian ketemuan. Itu semuanya ada pekerjaan setan. Yang jenis seperti itu mungkin perlu kita di balik layar juga untuk mendoa puasakan. Ya, orang yang paling peduli bisa lakukan itu ekstra lebih. Tapi iblis selalu mencari orang yang dapat ditelannya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling. Selain itu, kalau membinasakan itu yang paling akhir kan. Yang tengah apa? Mencuri, membunuh. Yang kedua, membunuh. Iblis selalu ingin membuat sesuatu yang dari Tuhan di hidup kita itu mati prematur. Itu bisa saja nyawa. Ada beberapa orang bisa mati prematur karena mungkin ceroboh gaya hidupnya, atau memang ada dosa. Atau memang karena diserang setan, karena dia lengah dalam doa. Tentunya kita nggak usah ketakutan. Setiap hari kita itu di-cover oleh darah Yesus. Tapi kalau kita hari ini digerakkan untuk mendoakan lebih, jangan sampai Anda tepis dorongan-dorongan seperti itu. Karena kita sedang berada di dalam peperangan rohani. Karena iblis berusaha kalau bisa membunuh sesuatu itu secara prematur. Itu bisa juga friendship, bisa juga partnership, bisa juga hubungan, bisa juga pertemanan, bisa juga kongsian, bisa juga apapun juga. Namanya iblis juga bisa menabur roh perpecahan. Apapun yang dari Tuhan, dia mencoba kalau bisa bunuh, meskipun nggak sampai kekekalan. Misalkan kalau orang Kristen itu mati, dia tetap masuk sorga. Tetapi kalau bisa terjadi kecelakaan, kalau iblis boleh, dia pasti akan tabrakkan Anda di jalan tol mana. Kalau bisa mati sekarang, apalagi kalau orang itu berguna. Makanya itu kita harus doakan orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena tiap hari mereka itu mengalami serangan. Belum lagi yang diguna-guna dan sebagainya. Oh, kita nggak usah doa terus was-was soal itu, nanti fokus kita bukan Kristus. Nanti fokus kita pada serangan-serangan. Jangan lakukan itu, kita nggak usah fokus pada setan. Tapi kalau kita merasakan sesuatu pada antena kita, cepat tanggapi. Apalagi kalau kita dibangunkan. Saya kadang-kadang dibangunkan tengah-tengah malam. Doakan siapa? Doakan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Baik itu di dalam organisasi kami, Gereja Mawar Siaran, atau yang di luarnya yang saya kenal dan saya tahu. Mendoakan jemaat sudah menjadi makanan sehari-hari. Mendoakan keluarga saat teduh, makanan sehari-hari. Do you pray for us too? Apalagi orang-orang yang berguna. Setan berkata gini, aku tidak bisa bawa kamu ke neraka. Karena kamu sudah milik Tuhan, gak apa-apa. Kalau bisa aku bunuh kamu hari ini, supaya besok kamu jangan kacaukan kerajaanku. You must pray. Berdoa. Makanya doa Bapa kami ajarkan apa? Bebaskan kami dari yang jahat. Ternyata harus sengaja berdoa demikian. Haleluya. Tapi yang satu lagi yang paling ringan, tapi jangan diremehkan. Mencuri. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri. Kalau dia gak bisa bunuh, apalagi binasakan, masuk kepada kekekalan, nanti bersama dengan dia dihukum oleh Allah, maka dia bisa mencuri sesuatu. Anything better than nothing, gitulah bahasa Inggrisnya. Sesuatu lebih baik daripada sama sekali nggak ada. Sesuatu sedikit lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Jadi setan pasti akan mencuri sesuatu. Itu bisa kesehatan, sukacita kita, damai sejahtera kita dicuri. Aneh ya.
Rumah kita nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa sesuatu yang sifatnya fatal terjadi, ya nggak ada kematian, nggak ada tulah, nggak ada apa-apa. Tapi bisa hilang damai sejahtera. Ini berantem sama ini, salah paham begitu, dikacaukan aja situasi atau suasana rumah. Kalau seperti itu, kepala keluarga dulu. Kalau enggak, mungkin wakilnya mama. Bahkan anak pun bisa jadi imam-imam dalam keluarga. Kita merasa something is wrong. Nggak ada salahnya sih, kumpul aja sebentar, mesbah doa, mesbah keluarga doa, tengking setan. Tiba-tiba rasa kayak adem gitu rumahnya. Bukan karena AC-nya, adem karena damai sejahtera. Kudu mau berantem aja. Kadang-kadang kita juga marah gitu, mau lemparkan amarah kita ke anak kita. Padahal dia nggak salah. Bagi-bagilah ya. Seperti bagi-bagi ekstra bagasi. Bagasi negatif kasihkan kok. Itu nanti kan jadi domino, nanti kan jadi bumerang. Daripada gitu ajak berdoa aja. Daripada kita saling memarahi. Coba bayangkan, iblis bisa mencuri sesuatu. Mencuri uang juga bisa, terjadi korupsi di dalam ini juga pekerjaan setan melalui tangan-tangan jahil, yaitu orang-orang yang kedagingan dan mereka yang hatinya masih berlumuran dosa. Lewat orang-orang berdosa, iblis bisa mencuri sesuatu. Ya, makanya kita selalu berdoa supaya jangan sampai ada yang tercuil apa-apa dari rencana Allah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita betul-betul kita harus melawan. Caranya gimana caranya? Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata lawanlah dia dengan iman yang teguh mengajari kita. Bahwa dalam bahasa Inggrisnya, we must flee evil, but we must not flee from the devil. Kita harus menjauhi kejahatan, lari dari hawa nafsu. Seperti Yusuf lari dari istri Potifar. Ada juga surat Paulus berkata gini, flee the lust of youth, atau larilah dari hawa nafsu orang-orang muda. Memang kita harus lari dari pencobaan, namun jangan lari dari setan. Sebab tidak ada perlindungan, punggung kita itu tidak ada senjata peperangan. Kalau kita baca di kitab Efesus, sebab perlengkapan senjata kita nggak ada yang melindungi punggung atau our back. Jangan lari, hadapi. You flee evil but not the devil. Kita lawan iblis dengan apa? Dengan iman yang teguh. Kita tengking berkata, dalam nama Yesus kau pergi. Jangan kau ganggu rumahku. Ya, tapi kita cast our worries dulu, kita serahkan dulu kepada Tuhan. Tapi kalau kita melakukan peperangan rohani, wow, disitulah kemenangan. Dengan iman yang teguh. Imanmu harus teguh. Jadi kalau kita lawan setan itu jangan bawa worry segala. Itu nanti kan seperti kita dalam perlombaan namun kita pakai rompi 10 kilo tadi. Atau 20 kilo. Berat, gak mungkin bisa menang kalau kita lari. Atau kita bergulat, orang lain badannya atletis. Tapi kita pakai rompi besi. Ya mana bisa menang? Kalau kita dalam peperangan rohani, less worry is better. Karena kita punya musuh sesungguhnya. Lebih sedikit khawatir, lebih kuat untuk Anda melawan setan. Karena itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Satu-satunya senjata di sini adalah iman. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lihat ya, semua pencobaan yang kita alami, apa yang kita khawatirkan. Ternyata kita itu bukan satu-satunya yang malang di dunia. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dengan kata lain, semalang-malang atau seterpuruk apapun kondisimu yang membuat Anda khawatir hari ini, ingatlah selalu akan ada orang yang lebih buruk, yang lebih terpuruk, dan ada orang yang lebih ringan. Kita selalu menemukan seseorang di atas kita, seseorang di bawah kita. Itulah sebabnya, seberat apapun pencobaan hidupmu, tidak boleh namanya memuntung ministry. Karena selalu ada orang yang lebih berat dari kita, dan selalu ada orang yang bisa kita bantu. Paham Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi? Always someone above you, someone under you. Sebab semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apapun kondisi kita, we can always help somebody. Kita selalu bisa membantu seseorang. Karena kita nggak seberat orang itu mengalami pencobaannya. Tetapi seberat apapun hidup kita hari ini terasa, selalu kita itu ingat bahwa ada orang-orang yang bisa jadi kekuatan kita. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. We need other people to win. Kita butuh orang lain untuk menang. 3 poin sederhana, catat ini sebagai summary atau sebagai rangkuman daripada firman yang dibagikan. 1, apa itu hidup dengan lebih sedikit kekhawatiran?
Satu orang yang rendah hati itu khawatir seperlunya dan tidak berlebihan. Start well, start right. Kita harus mulai dengan benar, mulai dengan tepat, mulai dengan rendah hati. Kalau enggak nanti ya, casting jadi terlalu berat. Nanti menyerahkan kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena yang nggak perlu semuanya juga ikutan. Pintu masuk seleksinya itu rendah hati. Rendah hati itu menseleksi alami semua beban kita. Orang yang rendah hati itu khawatir seperlunya dan tidak berlebihan. Kita memulai garis startnya dengan ringan atau lebih ringan. 2, roh khawatir harus dihadapi dengan roh doa yang sungguh-sungguh. Ingat tadi, lemparkan kekhawatiranmu atau serahkanlah kepada Tuhan. Roh khawatir nggak bisa dihadapi dengan pikiran positif. Roh khawatir harus dihadapi dengan roh iman, yaitu roh doa yang sungguh-sungguh. 3, iman yang teguh. Jadikan hidup tidak seperti yang dikhawatirkan. Kalau iman kita teguh ya, Anda akan terkejut melihat. Ternyata yang kita takutkan itu tidak berfondasi atau berlandaskan. Dan apa yang kita khawatirin selama ini, yang kita khawatirkan, itu tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan. Iman yang teguh, hiduplah dengan iman, maka hidupmu akan berjalan selalu di dalam rencana Allah, bukan rencana setan. Haleluya. Berkati ya Tuhan Yesus keluarga Saat Teduh, dan biarkan mulai hari ini ya Tuhan, hidup kami lebih sedikit worry, lebih banyak bahagia dan blessedness. Jiwa kami Kau berkati ya Tuhan Yesus dengan damai sejahtera. Keluarga Saat Teduh yang terkasih dan tercinta, bawalah damai ini di hati mulai hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya,